semuanya, perkenalkan nama saya Joanna Melanira Yamaterbongs dengan NIM 434241026. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak framework mengenai Ajax, jQuery, dan Axios. Di sini kita diberikan studi kasus. Yang pertama itu memilih wilayah secara bertingkat, mulai dari provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian yang kedua, yakni membuat halaman point of sales atau halaman kasir yang berfungsi untuk melakukan transaksi penjualan. Untuk studi kasus pertama, kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan studi kasus kedua, tampilannya seperti ini. Untuk studi kasus pertama, saya akan demo. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini menggunakan jQuery Ajax dan ini menggunakan Axios. Jadi di sini kelurahan, kecamatan, kota, atau kabupaten ini belum bisa dipilih apabila provinsinya itu belum dipilih. Misalnya ini. Nah, kalau kita sudah memilih provinsinya, maka otomatis kota atau kabupaten ini akan mengambil data kota-kota atau kabupaten terkait provinsi tersebut. Begitupun seterusnya. Di Axio juga sama. Apabila kita mengganti provinsinya, otomatis akan kembali kosong. Sebenarnya pada jQuery dan Axios ini sama tampilannya, yang membedakan hanya request dan responnya. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, di sini ada halaman post point of sales yang terdiri dari jQuery dan Axios. Nah, yang pertama jQuery. Di sini apabila kita menginputkan kode barang, kemudian enter, maka akan menampilkan nama barang dan harganya sesuai dengan tabel barang yang tidak bisa dihapus ya, karena dia menggunakan requirement read only. Kemudian kita tambahkan di sini akan load spinner, buttonnya akan berubah menjadi spinner. Kemudian apabila kita menambahkan pada kode barang yang sama, maka otomatis akan tertambah di ID sebelumnya. Jika berbeda, maka akan ID-nya akan bertambah. Kemudian bayar akan kembali kosong. Kemudian ada Axios. Ini cara kerjanya sama seperti yang sebelumnya. Dia akan load dan semisal jumlahnya kosong, maka akan memberikan notifikasi harus diisi. Cara kerjanya sama seperti tadi. Yang membedakan kalau jQuery ini menggunakan callback yang terdiri dari success dan error. Kalau Axios ini dia menggunakan promise, then dan catch. Kemudian untuk alur prosesnya, di sini ada root sebagai penghubung antara request browser dengan controllernya. Di sini ada root
dengan function index untuk menampilkan indeksnya. Kemudian ada get provinsi untuk mengambil data provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahannya. Untuk controllernya, di sini ada kelas wilayah controller yang di dalamnya ada private array config. Kenapa private? Agar data dari config ini hanya digunakan dalam kelas wilayah controller. Kemudian ini ada private function JSON response. Ini untuk respon JSON-nya. Kemudian ada index untuk menampilkan blade wilayah index. Lalu ada public function get provinsi. Ini untuk mengambil data provinsi dari konfigurasi yang di sini, konfigurasi provinsi dari sini. Ini mengambil tabel provinsi dengan atribut kode dan nama, kemudian diurutkan berdasarkan alfabet, dan ini untuk responnya. Kemudian untuk get kota, get kecamatan, get kelurahan, ini ada parameter request $rect untuk mengambil data request. Ini validasi kode provinsi sebelumnya, apakah ada atau tidak. Kemudian mengambil konfigurasi kabupaten, kecamatan, kelurahan berdasarkan fungsinya. Lalu mengambil datanya berdasarkan ID yang sudah dipilih sebelumnya, ID provinsi, kota, kelurahan sebelumnya. Nah, kenapa menggunakan config? Agar query-nya itu tidak berulang. Kemudian untuk indeks wilayahnya, di sini ada CSRF token yang berfungsi sebagai keamanan request post di Laravel. Kalau tidak ada ini, maka Laravel akan menolak request post. Tampilannya terdiri dari 2 card, yakni card pertama itu jQuery Ajax, dan card keduanya itu Axio. Nah, ini tuh sama, masing-masing itu memiliki ID yang akan digunakan JavaScript untuk mengambil datanya, melakukan perubahan, dan untuk menambah optionnya, drop-down-nya ini. Kemudian ini ada library yang digunakan, ada jQuery, Bootstrap, Axios, dan ini pop-up error-nya. Kemudian ini ada routes, provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Ini menyimpan alamatnya atau routes-nya tadi. Kemudian ini untuk menampilkan pop-up error. Kemudian ini untuk menghapus drop-down atau optionnya apabila pilihan sebelumnya itu diganti. Selanjutnya ini function populate select untuk mengisi data dari servernya. Kemudian ada function populate select, ini untuk mengisi data dari server. Kemudian ada update result, ini untuk menggabungkan antara kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Seperti pada tampilan ini.
Kemudian untuk jQuery Ajax-nya di sini ada function load provinsi jQuery. Ini browser mengirimkan request get, kemudian controller akan mengambil data provinsi dari controller tadi yang kemudian akan ditampilkan di drop down. Jika gagal akan menampilkan pesan error. Kemudian ini apabila drop down provinsi berubah, maka semuanya di reset dan jQuery-nya diupdate. Kemudian akan menjalankan Ajax-nya method post dengan alamat kota dan datanya akan dikirim ke server. Kemudian apabila berhasil, maka drop down kota akan terisi. Nah, ini untuk konsol ini digunakan untuk debugging, untuk menampilkan error dan respon di browser konsolnya. Nah, selanjutnya ini sama cara kerjanya seperti yang di atas. Nah, untuk yang Axios ini sebenarnya sama seperti tadi, seperti jQuery, yang beda hanya code-nya. Di sini menggunakan promise dan catch. Ini function untuk mengambil data provinsi, kemudian akan ditampilkan di drop down datanya. Nah, ini untuk kalau gagal. Nah, ini juga sama, apabila provinsinya berubah, maka semuanya dihapus, direset, dan Axios-nya diupdate. Ini untuk membuat data post, datanya untuk kota, alamat kota akan disimpan ke drop down kota. Ini apabila error, maka akan muncul di konsolnya yang digunakan untuk debugging. Ini sama seperti tadi, cuma bedanya ya penulisannya. Ini untuk update Axios-nya agar tampil seperti tadi, yang kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan ini halamannya akan dibuat ulang. Nah, untuk studi kasus 2, ini root-nya. Post jQuery index 1 ini untuk jQuery dan index 2 ini untuk Axios. Kemudian ini untuk function get barang, untuk barangnya ini untuk simpan jQuery dan ini simpan Axios. Untuk controllernya di sini ada kelas post controller yang di dalamnya itu ada function index 1, index 2. Index 1 ini untuk menampilkan halaman jQuery-nya. Yang kedua untuk menampilkan halaman dari Axios-nya. Kemudian ada function get barang untuk mengambil data barang dari tabel barang. Kemudian ini ada function simpan, ini untuk menyimpan data jQuery Ajax. Kemudian ini data yang barang yang dibeli totalnya 0. Kemudian melakukan looping untuk totalnya. Kemudian datanya disimpan di tabel penjualan. Kemudian melakukan looping untuk mengisi penjualan detailnya. Dan ini untuk respon JSON-nya. Kemudian ada function simpan Axios. Ini di dalamnya ada request input items barang dan totalnya. Kemudian ini dihitung totalnya dengan subtotal dan memulai transaksi penjualan. Nah, ini untuk mengisi data di tabel penjualan. Kemudian akan di looping, kalau ini terisi maka penjualan detail juga akan diisi.
Nah, ini untuk commit simpan permanen. Dan ini memberikan respon JSON. Kemudian ini apabila terjadi error. Ini untuk tampilannya menggunakan ID untuk scriptnya. Ini tampilan jQuery. Sebenarnya sama jQuery dengan Axios, hanya bedanya penulisan code-nya. Nah, ini ID untuk scriptnya. Ini library untuk jQuery-nya. Kemudian masuk di scriptnya, di sini ada ID kode barang width 13. Ini maksudnya apabila keyboard diklik tombol enter itu kodenya 13, maka kode yang di input akan dicari. Kalau kosong maka akan menampilkan notifikasi atau pesan error, kode barang harus diisi. Kemudian ini Ajax-nya, metodenya get, dan alamat post barang kode. Ini mengambil barang dari kode yang dimasukkan tadi di input, kemudian akan mengisi jumlah nama barang dan harga. Ini apabila barangnya tidak ditemukan, dan ini apabila terjadi error. Nah, di sini barang dan harganya itu hanya read, requirement-nya hanya read only, jadi tidak bisa diubah sesuai dengan ID barangnya. Kemudian ini ada button tambah, ini untuk spinner load, untuk loadnya. Kemudian ini function untuk tambah barang, data yang diinput tadi diambil. Kalau kodenya tidak ada, maka kode barang harus diisi. Jika nama tidak ada, barang harus belum ditemukan. Dan jika jumlahnya kurang dari 0, maka atau sama dengan 0, maka akan menampilkan jumlah harus lebih dari 0. Kemudian ini untuk mengecek apakah barang yang dimasukkan tadi sudah ada atau belum. Kalau sudah, maka jumlahnya yang ditambahkan dan subtotalnya apabila ditemukan. Nah, kalau tidak, maka akan membuat ID baru dengan nama barang, harga, dan jumlah sesuai kodenya. Kemudian ini untuk menampilkan isi tabelnya. Function tampil tabel. Ini untuk mengisi tbody dari tabel pos, dari ID tabel pos. Nanti data yang diinput tadi akan dimasukkan di dalam tabel tbody ini, tbody. Kemudian totalnya ditambahkan dengan subtotal. Ini untuk memunculkan total di halamannya. Kemudian ini untuk menghapus baris yang ada di function tampil tabel. Kalau function reset form ini untuk mengosongkan inputan ketika barangnya itu sudah berhasil ditambah. Nah, ini button bayar ini untuk spinnernya juga. Untuk apabila diklik button bayarnya itu, maka akan berubah menjadi spinner. Kemudian ini untuk menyimpan transaksi bayar tadi. Untuk yang Axios ini tampilannya sama, yang membedakan hanya ini scriptnya ada Axios, library-nya. Kemudian ini untuk scriptnya. Ini untuk menyimpan data sementara. Kemudian ini agar Laravel menerima method post, request post. Kemudian ini sama, apabila keyboardnya diklik enter, maka
kode barang itu akan disimpan. Jika tidak ada kodenya, maka akan menampilkan pesan ini. Kode barang yang diinput ya. Kemudian aksiosnya akan jalan, request method get, dan URL-nya itu diambil berdasarkan kode yang diinput. Ini untuk responnya, nama barang, harga, dan jumlah akan ditampilkan sesuai dengan kode yang diinput tadi. Kalau gagal, maka akan muncul error di konsolnya. Ini button tambah untuk mengubah button tambah menjadi spinner apabila diklik. Kemudian ini function tambah barang. Jadi yang diinput tadi akan dimasukkan dalam tabel. Apabila kodenya tidak ada, maka kode harus diisi. Nama tidak ada, nama barang harus diisi, jumlahnya harus lebih dari 0. Kemudian ini untuk looping, apabila ada ID kode yang sama, maka jumlah dan subtotalnya yang ditambahkan. Jika tidak, maka akan membuat ID baru. Ini untuk tabelnya, untuk menampilkan di tabel. Ini untuk menghapus berbaris. Nah, ini untuk menghapus apabila data sudah tersimpan di tabel, maka inputannya itu akan dihapus. Ini membuat button bayar menjadi spinner apabila diklik. Dan ini untuk menyimpan data ketika mengklik button bayar ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.